Ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam rangka apa nih Bang? Ya, hari ini kami mendampingi klien kami atas nama Gadis Virus ya. Dalam rangka kami dapat gugatannya perceraian dari saudara Sami Ahmad Salim selaku penggugat, di mana hari ini agendanya masih mediasi. Tapi sampai saat ini tadi dipanggil oleh hakim mediasi, seorang penggugat dalam hal ini prinsipalnya tidak hadir, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau lawyernya saja. Ini sangat disayangkan ya, di mana penggugat ini kan harusnya yang menggugat dia harusnya niat ya, dan menunjukkan bahwa fisiknya ada, bukan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau lawyernya saja. Kami juga sedikit bingung, di mana tadinya klien kami ini kan sebenarnya ingin melakukan gugatan dahulu ya, gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi buku nikah klien kami ditahan, dan klien ya mendapatkan kabar juga dan disampaikan oleh penggugat yang saat ini dia ingin rujuk, ingin mediasi, tapi saat ditolak oleh klien kami, dia melakukan gugatan dahuluan, gugatan cerai talak duluan gitu. Ini sangat disayangkan ya, ada penahanan buku nikah, dan sekarang pun saat kemarin diajukan 9 Oktober kemarin, pada saat ini sudah disidangkan dalam agenda mediasi, penggugat pun tidak hadir seperti itu. Oke Bang, kalau boleh tahu tuduhannya dan alasannya apa sih keinginan dia bercerai? Kalau dilihat dari gugatannya, klien kami ini ya dituduh memakai obat, mabok-mabokan. Lalu ini dalam gugatan ya, dalam gugatan dituduh memakai obat, mabok-mabokan, obat penenang, dan kami juga bisa menyampaikan bahwa klien kami ini kan ada resep dokter dan dituduh juga melakukan KDRT. Justru klien kami dalam dugaannya mendapatkan KDRT dari penggugat gitu. Kami juga sudah kok ada bukti-bukti foto, bukti-bukti pendukung. Buktinya nggak perlu kami jelaskan semua, nanti biar di persidangan aja ya kita buka buktinya semuanya. Dan saya itu sebenarnya udah mau cerai lama karena saya sudah merasa tidak nyaman dari 3 tahun pernikahan saya ya. Saya sering diludahi, saya dikekang pakai bantal, saya diseret dari kamar mandi, dan makanan nggak anget aja bisa dilempar. Saya rasa dia punya penyakit psikis sih, kayak bipolar. Abis itu minta maaf, nangis-nangis. Bahkan kakak saya pun udah berkali-kali ke rumah mau membawa pulang saya karena saya sudah tidak kuat. Tapi dia mohon-mohon ke kakak saya untuk tetap tidak ingin bercerai sama saya. Setahun terakhir, semenjak kejadian yang menurut saya itu sangat membuat saya shock dan trauma ya, saya nggak bisa jelaskan di sini dulu apa itu gitu. Memang saya berubah sikap sama dia ya, saya berubah sikap sama dia, dan dia selalu minta maaf, ayo dong balikin lagi hati kamu kayak dulu, hati kamu kayak dulu. Tapi dia tetap mengulangi hal yang sama, bicaranya kasar, kalau lagi baik-baik tapi terus kasar. Gimana hati saya, ibaratnya hati saya aja belum sembuh, terus abis itu mau balik lagi tapi dilukain terus gitu, gimana mau sembuh gitu. Ya akhirnya saya sering pergi sama teman-teman saya. Memang benar, saya sering pergi sama teman-teman saya. Cuma itu tuduhan di gugatan semuanya itu salah total, banyak fitnahan di situ. Dan dari awal saya yang ingin mengajukan surat cerai, Kamaci kita waktu itu pengen nerbitin gitu ya, kita ya, karena dia tahu saya pengen nerbitin buku nikah, dia pride-nya sangat tinggi, dia nggak mau kalah, dia gugat saya duluan.
Ya, tapi kami tetap optimis ya. Nanti kan dari gugatan dia meminta hak asuh anak, seolah membuat klien kami ini istri yang nusius, istri yang durhaka. Itu nantilah kita terlalu dini, nantinya akan kita lampirkan bukti-bukti pendukung bahwa isi dari gugatan tersebut itu tidak benar. Seperti itu. Oke, Bang. Sedangkan dari anak saya sekolah, walaupun saya pakai supir ataupun saya nyetir sendiri, saya tidak pernah meninggalkan anak saya. Antar jemput anak sekolah selalu saya, ya. Oke, Bang. Hari ini berarti agendanya mediasi. Mediasi ya? Ya, mediasi, dan sangat disayangkan dari prinsipal dari penggugat tidak hadir ya, yang harusnya hadir ya. Kita coba kita lihat apakah ada mediasi lanjutan ataukah masuk ke dalam pokok perkara ya.